Tapi saya pengen tahu deh, kayak kalau misalnya ada seseorang di luar sana gitu yang sekarang ini baru saja mengalami kegagalan juga dalam hidup mereka, dan kita ngomongin tadi ini menjadi bulan kemenangan, tapi bagi mereka wah gila ini bulan yang sangat sulit banget untuk gue ngerasa menang sebagai pemenang gitu. Belum lagi harus puasa lagi, bisnis lagi berantakan lagi hancur-hancuran banget. Ustadz kira-kira bisa memberikan semangat seperti apa ke mereka? Sebenarnya sih yang pertama introspeksi diri dulu. Apakah memang kalau dalam Islam saya juga buat satu kelas seminar sehari, pelatihan sehari namanya Ghazwa Akademik. Tujuannya untuk memotivasi agar ayo generasi muda bergerak, yuk kita punya income, kita punya pendapatan, kita produktif, kita coba kreatif. Semua itu saya coba tanamkan di kelas itu. Nah di antaranya adalah kita titik beratkan bagaimana supaya kita mengintrospeksi diri dari tiga hal yang merupakan dasar sekali bisnis dalam Islam. Modalnya, kemudian produknya dan sistemnya. Kalau secara teori agama tiga hal ini terpenuhi dengan baik, modalnya sudah benar nih, misalnya pemberian orang tua, bukan hasil manipulasi, bukan hasil curian, atau ada orang investasi dari rezeki halalnya itu sudah benar. Yang kedua sistem yang dipakai, ada kezaliman enggak? Nggak boleh kalau kita restoran sengaja jual makanan yang sudah expire tapi dikelola lagi supaya tetap bisa dijual supaya nggak rugi atau apalah gitu ya. Itu semua kita harus terapkan sistem. Kemudian tidak boleh menzalimi gaji pegawai, bonus mereka. Nggak boleh perusahaan sudah maju lalu kita berbohong mengatakan misalnya, perusahaan lagi rugi nih untuk tidak mengeluarkan bonus mereka. Itu sama sekali nggak boleh. Dan sistem kita harus benahi. Dan yang ketiga itu adalah produknya sendiri. Kita jaga kualitasnya. Karena dalam Islam ada namanya halalan thayyibah. Halal dibolehkan, thayyiban berkualitas. Nah, dan ini harus kita jaga. Nah, kalau itu tidak dijalan, ini poin sudah merupakan satu langkah yang baik untuk mengubah kegagalan tadi menjadi satu prestasi ke depannya. Karena kita sudah mulai introspeksi diri. Ya. Nah, kemudian ini secara teori agama. Selanjutnya adalah introspeksi secara sistem. Sistem ini maksudnya selama inilah lebih kepada teknis lapangan, kayak selama ini tempat yang saya pakai tepat nggak sih, produk yang saya jual tepat nggak sih, kendala-kendala apa selama ini yang membuat saya gagal, kurangnya marketing misalnya, tidak adanya akunting yang mengatur keuangan karena dia biasa loss dari pengeluaran misalnya, dan seterusnya lah. Mungkin seringkali ya udah main ambil aja produk dari toko, mau hitungnya nanti aja. Nah ini kan semua mengacaukan. Nah kita harus kembali ke rules yang benar supaya semuanya aman secara teknis. Jadi kalau ini tadi secara agama, yang pertama 3 poin tadi, modal, sistem dan juga ininya, produknya. Produknya. Maka yang kedua ini kita masuk ke masalah dia Operational ya. lebih kepada operasionalnya. Dia coba evaluasi apa saja nih kira-kira yang kemarin secara teknis yang membuat gagal. Ya, walaupun produk yang sama, tinggal bagaimana dia kemas produknya. Saya baca para pebisnis yang sukses di dunia, itu nggak ada yang tiba-tiba langsung bisnis pertamanya berhasil gitu kan. Yeah. Ya mungkin mereka mulai tes, gagal, yang kedua baru mulai, ketiga mungkin bisnis yang ke-10 atau yang ke-100 baru dia bisa Betul. goal di pasar gitu. Nah itu berarti memberikan pelajaran pada kita, memang seperti itu rule perjalanannya lah untuk bisa mencapai kesuksesan. Semua orang sukses melalui kegagalan yang dia jadikan sebagai justru ini gabungan daripada perangkat kendaraan dia mencapai kesukses itu. Luar biasa.